Kebangkitan Nyi Blorong di Jakarta, kacau balau. Jakarta 2024. Kota metropolitan yang tidak pernah tidur. Di tengah gemerlap lampu gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kendaraan yang tiada henti, legenda-legenda lama telah lama terkubur dalam ingatan kolektif masyarakat. Dongeng tentang makhluk-makhluk mistis, hantu-hantu penasaran, dan dewa-dewi yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kini hanya dianggap sebagai mitos belaka, cerita usang yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak atau sekadar bahan lelucon di tengah obrolan santai. Di tengah hiruk-pikuk ini, Raka, seorang pengusaha muda yang ambisius, sedang memulai langkah besar dalam hidupnya. Setelah berhasil meraih kesuksesan dalam beberapa proyek pembangunan di kota, Raka merasa saatnya telah tiba untuk membuat gebrakan besar. Ia ingin meninggalkan jejaknya di dunia bisnis properti dengan membangun sebuah hotel mewah di sebuah daerah terpencil yang belum banyak terjamah oleh pengusaha lainnya. Raka dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berani mengambil risiko. Pada usia 32 tahun, ia telah memiliki beberapa properti di Jakarta dan Bali, yang semuanya berhasil mendatangkan keuntungan besar. Namun, ambisinya tidak pernah berhenti di situ. Ia selalu mencari tantangan baru, dan proyek terbarunya ini adalah puncak dari segala yang telah ia capai. Hotel mewah yang ingin ia bangun dirancang untuk menjadi destinasi eksklusif, tempat para elit dan wisatawan asing menikmati ketenangan dan kemewahan di tengah alam yang asri. Lokasi yang dipilih Raka berada jauh dari hiruk-pikuk kota, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan. Tempat itu terpencil dan masih perawan, seolah belum tersentuh peradaban modern. Meski demikian, Raka melihat potensi besar di sana. Ia yakin bahwa dengan pembangunan infrastruktur yang tepat, tempat itu bisa menjadi surga baru bagi para wisatawan kelas atas. Namun, ada satu hal yang Raka abaikan, sesuatu yang tak pernah ia pertimbangkan dalam rencana bisnisnya yang matang. Daerah itu, menurut penduduk setempat, adalah tanah keramat yang dijaga oleh roh-roh leluhur. Mereka memperingatkan Raka tentang legenda Nyi Blorong, sosok wanita cantik dengan ekor ular yang berkuasa di wilayah tersebut. Namun, Raka, dengan keyakinan dan logika modernnya, hanya menganggapnya sebagai cerita rakyat yang tidak berdasar. Baginya, ini hanyalah mitos belaka, tidak lebih dari kisah-kisah lama yang dituturkan untuk menjaga ketertiban sosial di masa lalu. Raka memulai proyeknya dengan penuh semangat. Ia membawa tim konstruksi terbaik dari Jakarta, mengerahkan sumber daya tanpa henti, dan mulai membabat hutan untuk membuka lahan. Bulldozer dan alat berat lainnya bekerja siang dan malam, meratakan tanah dan menyiapkan fondasi bangunan. Semua berjalan sesuai rencana, dan Raka merasa puas melihat kemajuan pesat proyeknya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Para pekerja mulai melaporkan kejadian-kejadian ganjil di lokasi proyek. Alat-alat berat sering kali rusak tanpa sebab yang jelas, dan beberapa pekerja mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, seolah ada yang berbisik di telinga mereka. Ada juga yang mengaku melihat bayangan wanita dengan ekor ular di sudut mata mereka, tetapi ketika menoleh, bayangan itu hilang entah kemana. Raka mengabaikan semua laporan ini, menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Ia menenangkan para pekerja, meyakinkan mereka bahwa semua itu hanya imajinasi semata. Baginya, tidak ada yang bisa menghentikan ambisinya. Ia terus maju dengan proyeknya, yakin bahwa semua ini hanyalah tantangan kecil yang akan teratasi seiring berjalannya waktu. Pembangunan hotel mewah di kawasan terpencil itu terus berlanjut. Raka telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu. Alat berat berderu di bawah terik matahari, meratakan tanah dan mempersiapkan pondasi. Meski beberapa pekerja melaporkan kejadian aneh, Raka tetap fokus pada rencana besarnya. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat, Raka memutuskan untuk berkunjung ke lokasi proyek. Ia ingin melihat langsung perkembangan di lapangan dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia mengenakan helm proyek dan rompi keselamatan, lalu berjalan di antara pekerja yang sibuk. Di kejauhan, pegunungan menjulang, dan hutan di sekitar proyek tampak hijau lebat, seolah menjaga rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Ketika Raka sedang memantau pekerjaan penggalian fondasi utama, tiba-tiba terdengar teriakan dari salah satu pekerja. Raka segera bergegas mendekati sumber suara, khawatir ada kecelakaan yang terjadi. Namun, saat ia tiba di tempat itu,
ia mendapati para pekerja berkumpul di sekitar sebuah lubang yang baru saja digali. Seorang pekerja yang tampak ketakutan menunjuk ke dalam lubang tersebut. "Pak, kami menemukan sesuatu," katanya dengan suara gemetar. Raka mengerutkan kening dan melihat ke dalam lubang. Di sana, di antara gundukan tanah dan akar pohon yang terpotong, tampak sebuah benda yang tertanam setengahnya di tanah. Warnanya keemasan dan berbentuk aneh, seolah tidak wajar berada di sana. Dengan rasa penasaran, Raka turun ke dalam lubang dan membersihkan tanah di sekitar benda itu dengan hati-hati. Perlahan, bentuknya mulai terlihat jelas. Itu adalah sebuah patung kecil, tidak lebih dari setengah meter tingginya. Patung itu berwujud naga dengan detail ukiran yang sangat halus. Sisiknya terbuat dari logam yang berkilau di bawah sinar matahari, sementara mata naganya terbuat dari batu permata merah yang tampak hidup. Namun, yang paling menarik perhatian Raka adalah ekor patung naga tersebut yang melingkar, membentuk sesuatu yang mirip dengan lingkaran sempurna. Ia merasakan getaran aneh ketika tangannya menyentuh permukaan patung itu. Seolah-olah ada energi yang mengalir dari patung tersebut, energi yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ini pasti artefak kuno, pikir Raka, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin peninggalan kerajaan atau kebudayaan lama yang pernah ada di sini. Raka, yang selama ini hanya fokus pada kesuksesan materi, tiba-tiba merasa dorongan kuat untuk memiliki patung itu. Ia memutuskan untuk membawa patung tersebut ke kantornya di Jakarta, berencana memeriksanya lebih lanjut. Tanpa memberitahu siapapun tentang rencana ini, ia menyimpan patung naga tersebut di dalam kotak besi yang dibawanya dari mobil. Namun, saat Raka menarik patung itu dari tanah, sesuatu terjadi. Sebuah suara gemuruh terdengar, seolah berasal dari kedalaman bumi. Tanah di sekitar lubang tempat patung itu ditemukan bergetar pelan, dan para pekerja mulai berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka mundur, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tenang saja," kata Raka, mencoba menenangkan para pekerja. "Ini hanya getaran biasa, mungkin tanah di sekitar sini tidak stabil." Namun, dalam hatinya, Raka merasakan sesuatu yang lain, sebuah firasat buruk yang ia coba abaikan. Ia mengangkat patung itu sepenuhnya dari tanah, dan getaran itu pun berhenti. Seolah-olah bumi sendiri sedang menghembuskan napas lega atau mungkin merespons pelepasan segel kuno yang telah menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sebuah patung. Malam itu, setelah menemukan patung naga kecil di lokasi proyek, Raka membawa artefak tersebut ke apartemen mewahnya di Jakarta. Meski lelah setelah seharian mengawasi pekerjaan di lapangan, rasa penasaran dan ketertarikannya pada patung itu membuatnya tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Raka meletakkan patung naga tersebut di atas meja kerjanya dan memerhatikannya dengan seksama. Mata patung yang terbuat dari batu permata merah tampak bersinar dalam cahaya lampu, seolah-olah hidup. Ekor patung yang melingkar sempurna juga tampak memancarkan aura yang aneh, membuat suasana ruangan terasa lebih berat dari biasanya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raka mulai membersihkan patung itu dengan kain lembut, menghapus debu dan tanah yang masih menempel. Saat ia menggosok bagian bawah patung, ia menyadari bahwa ekor naga yang melingkar itu tampak sedikit longgar. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba memperbaiki posisi ekor tersebut, tetapi justru menariknya terlalu keras. Tiba-tiba, terdengar suara retakan pelan, dan ekor naga yang melingkar itu terlepas dari tubuh patung. Raka terdiam sejenak, menatap potongan ekor naga di tangannya. "Sial, kenapa bisa lepas?" gumamnya, merasa kesal karena telah merusak artefak yang ia temukan dengan susah payah. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sesuatu yang aneh terjadi. Patung naga yang kini tanpa ekor itu mulai bergetar pelan, dan dari celah yang terbuka di bagian bawahnya, muncul cahaya merah yang berpendar. Cahaya itu semakin terang, memenuhi ruangan dengan aura yang tak wajar. Raka mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi perasaannya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Cahaya merah itu terus menyala, dan tiba-tiba, patung itu retak, mengeluarkan suara seperti batu yang pecah. Retakan-retakan kecil muncul di seluruh permukaan patung, dan dari dalamnya, keluar asap hitam tebal yang berputar-putar di udara. Asap itu bergerak dengan cepat, seolah memiliki nyawa sendiri.
Ia berputar di sekitar ruangan, membentuk pusaran gelap yang semakin membesar. Di tengah pusaran itu, samar-samar mulai terbentuk siluet seorang wanita. Siluet itu semakin jelas, dan dalam hitungan detik, wujudnya menjadi nyata. Di hadapan Raka kini berdiri seorang wanita cantik dengan rambut panjang hitam yang tergerai sampai ke pinggang. Matanya bersinar dengan warna merah yang sama seperti batu permata di patung naga tadi. Wajahnya anggun, dengan senyum yang memancarkan kecantikan sekaligus kekejaman. Namun, yang paling mencolok adalah tubuh bagian bawahnya, yang bukanlah kaki, melainkan ekor ular besar berwarna hijau keemasan yang bersisik mengkilap. Raka terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak atau bersuara. Ia tahu siapa yang berdiri di depannya, meskipun sulit untuk mempercayainya. Nyi Blorong, legenda yang selama ini dianggapnya sebagai mitos, kini nyata di hadapannya. Ia telah membangunkannya, atau lebih tepatnya, ia telah melepaskannya. Nyi Blorong menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan yang terpendam selama berabad-abad. "Terima kasih, manusia bodoh," suaranya terdengar lembut, namun penuh dengan kekuatan yang menakutkan. "Kau telah melepaskan segel yang menahanku selama ini. Dunia ini telah melupakanku. Tetapi sekarang, aku akan memastikan bahwa mereka mengingat siapa aku sebenarnya." Raka mencoba berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Nyi Blorong mendekat, ekor ularnya meluncur di lantai dengan gerakan yang anggun namun mengancam. "Kau telah merusak segel yang menjaga keseimbangan dunia ini. Dan sebagai imbalannya, kau akan menyaksikan kehancuran yang aku bawa." Dengan satu gerakan cepat, Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan ruangan apartemen itu tiba-tiba bergetar hebat. Dinding-dindingnya retak, dan angin kencang berhembus, meskipun jendela dan pintu semuanya tertutup rapat. Cahaya merah yang berasal dari patung itu kini menyebar ke seluruh ruangan, membuat suasana menjadi mencekam. Raka akhirnya berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk berlari, tetapi sebelum ia bisa mencapai pintu, Nyi Blorong sudah berada di depannya, menghalangi jalan keluar. "Tidak ada yang bisa kabur dariku, manusia," bisiknya dengan suara yang dingin dan penuh ancaman. "Dunia modern ini akan aku kuasai, dan kau akan menjadi saksi pertama dari kebangkitan kekuatanku." Dengan satu gerakan, Nyi Blorong menyentuh dahi Raka dengan ujung jarinya yang dingin. Seolah-olah tersengat listrik, Raka jatuh pingsan ke lantai, tubuhnya terkulai tanpa daya. Di saat yang sama, bayangan Nyi Blorong semakin menghilang, menyatu dengan kegelapan yang kini memenuhi seluruh ruangan. Raka tidak menyadari bahwa dengan membangkitkan Nyi Blorong, ia telah membuka pintu bagi kekuatan kuno yang siap menghancurkan dunia modern. Nyi Blorong, dengan dendam dan kekuatan yang baru kembali, kini bebas untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Dan dunia, yang telah lama melupakan legenda-legenda lama, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mimpi buruk itu telah menjadi kenyataan. Ketika Raka terbangun beberapa saat kemudian, ia mendapati dirinya sendirian di apartemen yang hancur. Patung naga yang ia temukan telah hancur berkeping-keping, dan ruangan itu kini gelap dan sunyi. Setelah malam yang mencekam di apartemennya, Raka mencoba kembali ke rutinitas normalnya. Namun, dia tahu dalam hatinya bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tak ada yang bisa ia ceritakan kepada orang lain, bagaimana mungkin seseorang percaya bahwa legenda lama telah bangkit kembali. Namun, ketika hari-hari berlalu, Raka mulai merasakan sesuatu yang salah. Di Jakarta, perubahan cuaca yang aneh mulai terjadi. Langit yang biasanya cerah dan biru mendadak dipenuhi awan gelap, bahkan di siang hari. Hujan turun tanpa henti, dan angin kencang menerjang kota. Banjir bandang melanda beberapa daerah, menyebabkan kekacauan dan kerusakan yang meluas. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa diberikan para ahli meteorologi. Bagi warga kota, ini adalah bencana alam yang tak terduga, tetapi bagi Raka, ia tahu bahwa ini adalah awal dari kekuatan Nyi Blorong yang bangkit. Di tengah kekacauan ini, Raka mulai mengalami mimpi-mimpi aneh setiap malam. Dalam mimpinya, ia berada di hutan yang gelap dan lembab, di mana ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai. Bayangan besar dengan mata merah menyala mengikuti setiap langkahnya, dan suara desisan ular terdengar di sekitarnya. Ia berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat, seperti terperangkap dalam lumpur. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin,
dan jantungnya berdetak kencang. Mimpi-mimpi ini semakin intens dan semakin nyata. Suatu malam, Raka melihat Nyi Blorong dalam mimpi, berdiri di atas tebing tinggi dengan senyum yang mengerikan di wajahnya. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Raka," katanya dengan suara yang bergema dalam kegelapan. "Kau telah membangkitkan aku, dan sekarang kau milikku." Setiap hari setelah mimpi itu, Raka merasa semakin lemah. Kepalanya sering pusing, dan pikirannya berkabut. Ia mulai kehilangan konsentrasi saat bekerja, membuat keputusan yang buruk, dan bahkan terkadang tidak bisa mengingat apa yang ia lakukan selama berjam-jam. Karyawan dan rekan kerjanya mulai curiga, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, tetapi Raka tidak bisa menjelaskan. Yang paling menakutkan, Raka mulai melihat bayangan Nyi Blorong di cermin dan kaca jendela. Ketika ia melihat pantulan dirinya, ia seringkali melihat sekilas sosok wanita dengan ekor ular berdiri di belakangnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Setiap kali ia berbalik, sosok itu menghilang, tetapi rasa takut yang menyelimuti Raka semakin dalam. Raka juga mulai mendengar suara-suara dalam kepalanya, suara yang memerintahkannya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang mencoba mengendalikan pikirannya. Suara-suara itu menjadi semakin sulit diabaikan, mengundangnya untuk menyerah pada kegelapan yang terus mendekat. Sementara itu, kekacauan di Jakarta semakin parah. Orang-orang mulai bertingkah aneh, beberapa menjadi agresif tanpa alasan, menyerang orang lain atau merusak properti. Banyak yang mulai bertindak seolah-olah mereka kehilangan akal, mata mereka kosong dan wajah mereka tanpa ekspresi. Para ahli kejiwaan di kota kewalahan dengan lonjakan pasien yang mengalami gangguan mental mendadak. Namun, bagi Raka, ini semua adalah tanda bahwa Nyi Blorong mulai mengendalikan pikiran dan jiwa mereka. Nyi Blorong tidak hanya mempengaruhi cuaca, ia juga menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi manusia, membuat mereka menjadi alat bagi ambisinya menguasai dunia modern. Raka merasa bersalah karena tahu bahwa ini semua terjadi karena kesalahannya. Namun, meski tahu ia harus menghentikan Nyi Blorong, ia tidak tahu bagaimana caranya. Rasa putus asa mulai menguasai Raka, hingga ia merasakan dirinya semakin terikat dengan energi negatif dari Nyi Blorong. Setiap kali ia berusaha melawan, kekuatannya terasa semakin lemah. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghentikan Nyi Blorong, seluruh kota, bahkan dunia, akan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Setelah mengalami serangkaian mimpi buruk dan peristiwa aneh yang mengancam jiwanya, Raka menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi kekuatan Nyi Blorong seorang diri. Dia harus mencari bantuan sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Raka ingat pernah mendengar tentang sebuah kelompok paranormal yang memiliki reputasi sebagai ahli dalam menangani fenomena supranatural. Terdesak oleh ketakutan dan rasa bersalah, Raka mulai mencari kelompok ini, meskipun ia tak pernah benar-benar percaya pada hal-hal seperti itu sebelumnya. Dengan sedikit informasi yang dimilikinya, Raka akhirnya berhasil menemukan lokasi kelompok paranormal tersebut. Mereka berkumpul di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta, sebuah tempat yang penuh dengan benda-benda antik dan suasana mistis. Setelah berhasil menemukan kelompok paranormal yang dipimpin oleh Ardi, Raka akhirnya mulai memahami betapa seriusnya situasi yang dihadapinya. Mereka segera merencanakan ritual penghancuran untuk menyegel kembali Nyi Blorong, sebelum kekuatannya menjadi terlalu besar untuk ditangani. Ardi, seorang pria parubaya dengan tatapan yang dalam dan penuh kebijaksanaan, menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual ini di tempat di mana Nyi Blorong pertama kali dibangkitkan, lokasi proyek Hotel Raka. Ritual tersebut memerlukan pengorbanan besar, termasuk penghancuran patung naga yang menjadi kunci kekuatan Nyi Blorong. Malam yang ditentukan tiba, dan mereka berkumpul di lokasi proyek yang kini penuh dengan aura mencekam. Para paranormal mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat, membuat lingkaran perlindungan dan menyiapkan mantra-mantra kuno yang akan digunakan dalam ritual. Raka, yang merasa terjebak dalam situasi yang kian suram, berdiri di samping mereka, masih merasakan beban berat yang menghimpit dadanya. Mimpi-mimpi buruk yang dialaminya semakin intens, seolah Nyi Blorong berusaha masuk lebih dalam ke dalam pikirannya. Saat ritual dimulai, Nyi Blorong muncul di hadapan mereka, kali ini dengan wujud yang lebih menakutkan, wanita cantik dengan ekor ular yang lebih panjang, dan mata yang bersinar dengan kemarahan.
Dia menyadari bahwa kelompok ini berusaha untuk menyegelnya kembali, dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam upaya terakhirnya untuk menghindari penyegelan, Nyi Blorong mengarahkan perhatiannya pada Raka. Dengan suara yang lembut namun mematikan, dia mulai menggoda Raka, menawarkan kekayaan yang tak terbayangkan dan kekuasaan yang melebihi ambisinya yang paling liar. Kau bisa mendapatkan segalanya, Raka, bisiknya sambil mendekat. Hotelmu akan menjadi yang terbesar dan paling sukses di kota ini. Semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Yang harus kau lakukan hanyalah berpihak padaku, dan aku akan membuatmu penguasa dunia modern ini. Raka merasakan getaran di hatinya. Ambisi yang selama ini ia pendam mulai berkobar kembali, dan tawaran Nyi Blorong terasa sangat menggiurkan. Dia bisa membayangkan dirinya di puncak kesuksesan, dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Namun, di balik semua itu, dia juga menyadari konsekuensi mengerikan dari tindakannya jika dia menerima tawaran tersebut. Nyi Blorong akan membawa kehancuran pada dunia, dan semua yang telah ia bangun akan menjadi sia-sia. Ardi, yang bisa merasakan dilema yang dihadapi Raka, berteriak, "Jangan dengarkan dia, Raka. Ini hanya tipu muslihat. Jika kau menerima tawarannya, dunia ini akan hancur, dan kau akan kehilangan segalanya, termasuk kemanusiaanmu." Raka menutup matanya, mencoba menghalau godaan yang semakin kuat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Di satu sisi, ada kekayaan dan kekuasaan yang bisa ia raih dengan mudah. Di sisi lain, ada dunia yang harus ia selamatkan, meskipun itu berarti mengorbankan semua yang telah ia bangun. Dalam hati, Raka merasakan bisikan nuraninya. Dia ingat orang-orang yang ia cintai, kota yang ia huni, dan tanggung jawab besar yang ia emban. Dengan suara yang gemetar, tetapi penuh ketegasan, Raka akhirnya mengambil keputusan. "Tidak," ujarnya dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Aku mungkin telah membuat kesalahan, tetapi aku tidak akan memperburuknya dengan mengkhianati semua yang aku yakini." Nyi Blorong mengerang marah, wajahnya berubah dari godaan lembut menjadi kemarahan yang membara. "Kau akan menyesalinya, Raka," teriaknya, sambil mencoba menyerang Raka dengan kekuatannya. Namun, sebelum Nyi Blorong bisa menyentuhnya, Ardi dan para paranormal lainnya melanjutkan ritual dengan lebih intens. Mereka melantunkan mantra-mantra dengan kekuatan penuh, menciptakan cahaya terang yang mengelilingi Nyi Blorong, memaksanya mundur. Raka berdiri teguh di dalam lingkaran perlindungan, sementara Nyi Blorong terus meronta, mencoba melepaskan diri dari kekuatan ritual. Suara mantra semakin keras, dan lingkaran cahaya semakin sempit, hingga akhirnya Nyi Blorong tersedot kembali ke dalam patung naga yang menjadi sumber kekuatannya. Dengan teriakan terakhirnya yang menggema di udara, Nyi Blorong akhirnya tersegel kembali. Patung naga itu kemudian retak dan hancur berkeping-keping, menandakan bahwa kekuatan jahatnya telah terputus untuk selamanya. Ketika cahaya ritual memudar, Raka terjatuh, kelelahan. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya, proyek hotelnya, kekayaannya, dan mungkin masa depannya sebagai pengusaha. Namun, dia juga tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Dunia selamat dari kehancuran, dan Nyi Blorong tidak akan bisa kembali lagi. Ardi mendekati Raka dan meletakkan tangannya di bahu Raka. "Kau telah melakukan hal yang benar, Raka. Ini adalah pengorbanan yang besar, tetapi kau telah menyelamatkan dunia dari kegelapan." Dengan hati yang lega, meskipun dengan kehilangan besar, Raka menatap sisa-sisa proyeknya yang hancur. Dia mungkin harus memulai kembali dari awal, tetapi dia tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan.